Selamat pagi, Ibu Dini Marina dan teman-teman. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang menemukan ide bisnis menggunakan design thinking. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nathaniel Hieronymus Purba dengan NPM 22060373444. Saya akan mulai presentasi saya dengan sebuah pertanyaan. Mau bisnis apa ya? Nah, seringkali ketika seseorang ingin memulai sebuah bisnis, terjadi kebingungan bisnis apa yang harus dijalankan. Terdapat dua tantangan dalam memulai bisnis. Yang pertama itu adalah menentukan ide bisnis, dan yang kedua itu mengetahui apakah bisnis tersebut dapat dijalankan dan menguntungkan. Untuk itu saya memperkenalkan satu cara berpikir, kerangka berpikir yang dinamakan design thinking. Design thinking adalah kerangka berpikir atau proses kreatif dalam memecahkan masalah pada manusia atau pengguna atau yang kita sebut dengan human centric. Terdapat 4 prinsip design thinking. Yang pertama adalah fokus kepada manusia, user, dan kebutuhannya. Yang kedua, semua masalah itu sifatnya ambigu, dapat dipertanyakan dan ditafsirkan secara berbeda oleh setiap orang, oleh setiap pemikiran, dapat ditafsirkan berbeda-beda. Lalu yang ketiga ada aturan mendesain ulang, artinya design thinking harus selalu didesain ulang dan diulang. Karena akan menjaga agar desain tetap relevan untuk kebutuhan dasar dan preferensi manusia. Dan yang keempat, ada aturan tangibility. Desain ini harus dibuat senyata mungkin, sehingga mudah dipahami dan tidak menghambat komunikasi dalam tim desainer. Untuk lebih mudah dalam memahami design thinking, saya akan menggunakan salah satu bisnis yang sangat bagus di Indonesia. Bahkan kita juga merupakan penggunanya sehari-hari, yaitu adalah Gojek. Tahap pertama dalam design thinking adalah tahap empathize, yang terdiri dari 3. Terdapat 3 cara untuk kita dapat berempati kepada pengguna, yaitu dengan mengamati, yang kedua terlibat, dan yang ketiga merasakan langsung. Pertama, kita mengamati dengan mata kita apa yang dilakukan orang lain, dengan cara kita berinteraksi dengan lingkungannya untuk membantu dalam memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, yaitu terlibat. Kita juga bisa terlibat dengan orang-orang secara langsung, dapat membantu dalam mengungkapkan cara berpikir dan nilai-nilai yang mereka pegang. Kita dapat mengerti pandangan user, pandangan manusia, melalui cerita dan hal-hal yang mereka lakukan. Juga dengan melalui survei, tanya jawab, wawancara, dan lain-lain. Dan cara yang ketiga adalah dengan merasakan langsung. Kita juga bisa menemukan atau bahkan menciptakan sendiri pengalaman tersebut agar kita bisa merasakan situasi yang dialami oleh pengguna atau oleh manusia. Nah, contohnya dalam Gojek nih, penemu Gojek mengamati, dia melihat bahwa masyarakat kadang-kadang ketika pulang kantor susah untuk mendapatkan ojek di tempat-tempat tertentu, dan dia juga mengamati bahwa pengemudi ojek ini banyak yang berpenghasilan rendah. Lalu ia mencoba untuk terlibat melalui survei dan diskusi dengan masyarakat. Setelah itu dia mencoba sendiri untuk mencari ojek, untuk menemukan ojek, dan dia memang menemukan bahwa susah untuk mendapat ojek di wilayah-wilayah tertentu. Nah, setelah kita menemukan isu-isu itu, kita mulai mendefinisikan masalah tersebut. Nah, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus tetap fokus kepada user yang spesifik. Dan yang kedua, kita harus mendefinisikan masalah berdasarkan insight dan kebutuhan para pengguna atau para user atau para manusia. Nah, contohnya adalah kita mendefinisikan sebuah masalah yang tadi sudah kita temukan bahwa sulitnya mendapatkan pengemudi ojek pada tempat-tempat tertentu, lalu rendahnya pendapatan pengemudi ojek, dan yang ketiga adalah harga ojek yang kurang terjangkau. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa masalah ini sangat spesifik dan berdasarkan insight-insight yang ditemukan oleh user. Setelah kita mendefinisikan masalah, kita mulai menyantumkan ide-ide, kita mulai mengeluarkan ide-ide bagaimana solusi ini dapat selesai gitu ya. Bagaimana masalah ini dapat terselesaikan. Nah, ada 4 cara yang saya tawarkan untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, membuat
prototype atau purwarupa. Yang kedua itu brainstorming atau tukar pikiran. Yang ketiga membuat mind map, yaitu memetakan pikiran-pikiran kita. Dan yang keempat membuat sketsa atau gambaran kasar tentang solusi kita. Nah, contohnya dalam Gojek adalah setelah penemu Gojek ini mendefinisikan masalahnya, ide-ide dia mulai muncul. Apakah saya akan membuat aplikasi yang menghubungkan pelanggan ojek dan pengemudi ojek dengan tarif yang sudah ditentukan? Atau saya mempunyai ide untuk membuat pangkalan-pangkalan ojek yang terintegrasi dengan halte transportasi umum dan ide-ide lainnya yang muncul ketika kita menemukan suatu masalah. Berikutnya, setelah ada ide-ide tersebut harus kita identifikasi untuk mencari solusi terbaik, sebab kita tidak bisa membuat banyak bisnis dalam satu waktu. Nah, solusi-solusi yang tadi diimplementasikan dalam prototype, dan satu persatu mereka diselidiki dan diterima, diperbaiki atau diperiksa ulang. Bahkan dapat ditolak juga berdasarkan pengalaman pengguna. Nah, contohnya dari sekian banyak ide tadi, akhirnya Gojek menyeleksi ide-ide dan temulah satu ide yang paling baik, yaitu metode bisnis Gojek. Model bisnis Gojek yaitu pelanggan dipertemukan dengan pengemudi ojek dan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, prototipenya adalah pembuatan sistem kerja, model bisnis Gojek, dan rancangan aplikasi Gojek. Berikutnya adalah testing. Nah, prototipe yang tadi harus kita uji kelayakannya untuk dijadikan sebuah bisnis. Nah, desainer menguji produk secara ketat selama fase ini, dan ini adalah tahap terakhir dari design thinking. Tetapi, prosesnya dilakukan berulang-ulang kali, diuji lagi, diperbaiki, diuji lagi, diperbaiki. Nah, hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah. Seperti pada gambar, ini terdapat banyak versi Gojek, versi user interface Gojek yang menunjukkan bahwa aplikasi Gojek ini terus diuji, terus diperbaiki semakin hari. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan design thinking, lalu apa langkah berikutnya? Ada 4 tahapan yang kita kenal dan saya tawarkan sebagai RADO, yang saya singkat sebagai RADO, yaitu Repeat, Analyze, Develop, and Operate. Jadi, ketika masa repeat, kita harus ulangi tahap prototype dan tes sehingga mendapat bentuk produk yang akan menyerupai produk asli ketika kita pasarkan nanti. Tahap yang kedua adalah Analyze, kita mulai susun ide tersebut menggunakan bisnis model canvas. Setelah itu kita menganalisis menggunakan SWOT, Porter, dan Pestle. Selain itu kita juga harus analisis tren pasar dan kompetitor yang bersaing pada produk tersebut. Tahap ketiga adalah tahap develop. Kita akan mengembangkan bisnis tersebut. Apabila analisis bisnis hasilnya adalah positif, kita mulai menyusun proposal. Proposal ini akan digunakan untuk memandu kita dalam operasional bisnis serta dapat digunakan untuk mendapatkan modal tambahan. Lalu yang keempat, tahap operate, yaitu bisnis sudah mulai beroperasi dengan menggunakan panduan, yaitu proposal. Nah, perlu diingat bahwa pada kenyataannya bisnis mungkin akan mengalami sedikit perbedaan dengan proposal, namun tetap jalankan bisnis dengan percaya diri. Kesimpulan, design thinking dapat membantu pelaku bisnis untuk menemukan ide bisnis yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan target konsumen. Design thinking memiliki 5 tahap, yaitu berempati, mengidentifikasi, menemukan ide-ide, membuat purwarupa, dan melakukan pengujian. Setelah menemukan ide bisnis, seorang pebisnis dapat segera menguji kembali prototipe ide tersebut, melakukan analisis bisnis, mengembangkan sebuah proposal bisnis, dan mulai beroperasi. Untuk menutup presentasi saya ada satu quote dari Bob Sadino, seorang pengusaha terkenal. Sebaik-baiknya bisnis adalah bisnis yang dimulai dan bukan yang terus-menerus ditanyakan. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.